Hai, balik lagi bareng gue, Nadia, di channel Diary Calon Arsitek. Kemarin ada yang tanya di kolom komen, ada berapa banyak sih jalur-jalur buat masuk ke Unpar? Oke, aku bahas satu-satu ya. Aku mulai urutannya dari yang buka pendaftaran pertama, jalur PMDK. PMDK, yaitu penelusuran, minat, dan kemampuan. Biasanya PMDK ini dibukanya adalah sekitar akhir tahun. Jadi misalnya nih, kalian mau kuliah di tahun ajaran tahun depan, yaitu 2022-2023. Kalian bisa daftar PMDK ini di akhir tahun, sekitar bulan November atau Desember. Tanggal bukanya itu beda-beda tergantung dari tahun. Kalau misalnya kalian sekarang mau masuk Unpar, tahun ajaran 2021-2022, kalian bisa ikut USM 2 karena PMDK itu udah tahun lalu. Nah, syaratnya apa sih kalau mau PMDK ini? Yang pertama adalah kalian gak usah bayar dan kalian gak usah ikut tes, karena syaratnya adalah kalian harus menyertakan nilai rapot kalian dari mulai kelas 10, semester 1, semester 2, dan kelas 11, semester 1, semester 2. Karena kelas 12-nya itu kalian belum keluar kan semester 1-nya. Jadi biasanya kalian bagi rapot itu sekitar bulan Desember akhir. Pendaftaran ini itu bisa November akhir atau Desember. Biasanya PMDK ini kalian bisa kontak sekolah kalian, karena PMDK ini juga kan harus menyertakan rapot dan legalisirnya. Jadi biasanya sekolah akan bantu untuk proses legalisir dan penyerahan ke kampusnya. Nilai mata pelajaran SMA kelas 10 dan kelas 11 ini harus memenuhi KKM, kriteria ketuntasan minimal. Dan kalian kalau bisa ikut PMDK ini hanya boleh pilih satu program studi. Nanti kalian mau USM itu bisa 3 pilihan program studi. Kalau PMDK ini cuma satu. Jadi kalian harus benar-benar tentuin kalian mau masuk program studi yang mana. Mata pelajaran yang harus di atas KKM itu beda-beda tiap jurusannya. Jadi kalian harus tentuin dulu program studinya, dan kalian bisa lihat di website Unpar juga, pmb.unpar.ac.id. Secara keseluruhan, yang harus di atas KKM adalah matematika dan bahasa Inggris. Tapi ada ketentuan seperti kalau misalnya kalian mau ekonomi pembangunan, bahasa Indonesianya harus di atas KKM. Begitu pula dengan nilai fisika yang harus di atas KKM itu kalau kalian mau apply teknik sipil, teknik kimia, teknik elektro, dan fisika. Untuk teknik kimia, ini ada ketentuan tambahan lainnya, yaitu nilai kimia kalian harus di atas KKM. Ada beberapa syarat buat program studi tertentu, yaitu misalnya kayak arsitektur, dan harus menyertakan gambar yang sesuai dengan petunjuk soal dan ketentuan dari mereka. Lalu yang kedua ada program studi filsafat, kalian harus mengirimkan penulisan, esai atau paper sesuai petunjuk atau soal dari mereka. Lalu ada teknik kimia dan teknik elektro yang harus menyertakan surat keterangan tidak buta warna dari dokter. Lalu yang terakhir ada program studi HI atau hubungan internasional, kalian juga harus bikin esai berupa uraian yang ditulis dalam bahasa Inggris. Syarat-syarat lain kalian bisa lihat di website Unpar. Aku cantumin deh linknya di bawah ya. Yang kedua adalah jalur USM, ujian saringan masuk. Nah, ujian saringan masuk ini kan namanya ujian nih, kalian harus ujian jadinya. Kalian harus dites. Mata pelajaran apa saja yang akan diujikan di USM itu tergantung dari program studi yang kalian pilih. Jadi untuk ekonomi pembangunan, manajemen akuntansi, ilmu hukum, ilmu administrasi publik, ilmu administrasi bisnis, hubungan internasional, itu kalian akan diujikan bahasa Inggris dan matematika IPS. Nah, untuk masuk teknik sipil, kalian harus ujian matematika IPA, bahasa Inggris, dan fisika. Kalau untuk masuk jurusan arsitektur, kalian harus ujian matematika, bahasa Inggris, dan gambar. Nah, untuk ilmu filsafat, kalian harus wawancara, lalu ujian bahasa Inggris dan matematika IPS. Untuk teknik industri, kalian harus ujian matematika IPA dan bahasa Inggris. Kalau teknik kimia, kalian harus ujian matematika IPA, bahasa Inggris, dan fisika. Lalu yang terakhir, kalau kalian mau masuk jurusan matematika, fisika, dan teknik informatika, kalian akan diujikan mata pelajaran matematika IPA dan bahasa Inggris. USM ini ada 3. Yang pertama adalah USM 1, itu biasanya diadain sekitar awal tahun, antara Januari atau Februari. USM 2 itu diadainnya pertengahan semester. Jadi kalau yang tahun ini, dia adainnya bulan April. USM 3 itu biasanya berdekatan dengan ujian SBMPTN, sekitar bulan April, Mei, Juni. Kenapa diadain 3 kali USM ini? Biasanya USM 1 ini dimanfaatkan kalau misalnya kalian udah cobain PMDK tapi kurang beruntung. Jadi kalian biasa coba USM 1. USM 2, kalau misalnya kalian nggak keterima USM 1. Dan kalau yang USM 3 ini biasanya diambil sama orang-orang yang biasanya dia coba negeri, tapi dia punya cadangan juga swasta, yaitu Unpar. Biasanya dia ambilnya USM 3. Kalau USM ini, kalau misalnya kalian jawab benar, nilainya 4. Kalau jawab salah, nilainya -1. Tapi kalau nggak menjawab, nilainya 0. Tapi ini ketentuannya kadang-kadang suka berubah, jadi kalian harus cek lagi sebelum kalian ujian itu ketentuannya gimana sih. Jalur yang terakhir adalah jalur UMB, yaitu jalur ujian masuk bersama. Nggak selalu ada tiap tahun, jadi kalian harus cek juga, pastiin ini adalah ujian masuk bersama yang diikuti oleh perguruan tinggi swasta di Indonesia. Jadi kalau kalian ikut ujian ini, kalian bisa pilih 7 perguruan tinggi yang tersebar di 5 kota besar di Indonesia. Nah, untuk infonya, kalian harus cek benar-benar apakah ini ada atau enggak. Itu aja 3 jalur masuk ke Unpar, PMDK, USM, dan UMB. Semoga ini membantu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!